dari dulu baru ini dengan 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Sehat, apa kabar dimanapun Anda berada? Ketemu lagi kita di podcast Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Bersama dengan saya, Yunita Wijayanti. Hari ini kita akan membahas satu masalah yang bisa dikatakan cukup menarik gitu ya. Karena permasalahan ini sering sekali muncul dan sekarang akhir-akhir ini masalah penyakit ini bukan hanya dialami oleh orang dewasa atau orang tua, tetapi juga bisa pada generasi muda, bahkan mungkin ke anak-anak. Apa? Iya. Dari judul podcast yang sudah kami hadirkan, mungkin Anda sudah bisa menebak kita akan ngomongin tentang apa, tapi sebelumnya jangan lupa kita disiarkan secara langsung live melalui IG streaming IG maksudnya, dan YouTube kita di promkes_ngawi. Anda juga bisa menikmati siaran live streaming kita di aplikasi Radio Suara Husada, Radio Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Silakan kirimkan pertanyaan Anda di sosial media kita atau bisa juga di nomor WA 0878 1021 5450. Dan langsung saja, kebetulan di studio sudah hadir narasumber yang sengaja kami datangkan dari salah satu rumah sakit ternama di Kota Ngawi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suronto. Langsung kita sapa dulu, apa kabar Dok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Sehat ya Dok ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kali Dok kesini ya? Ya, pertama kali kesini. Ya. Kalau Dokter Mirza ini asli mana sih Dok? Saya asli Jogja. Oh Jogja. Ya, tahun 2020 mulai di Ngawi. 2000, anak baru ternyata ya Dok ya. Sama, saya juga anak baru Dok. Saya tahun 2020 awal juga. Oh iya. Oke, Dr. Mirza Taftazani, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Umum Dr. Suronto. Sebelumnya berarti praktek di kota lain ya Dok ya? Ya, jadi saya lulus 2020 juga, jadi ya lulusan spesialis neurologinya saya ya mulainya di Ngawi. Oh gitu, iya. Oke. Jadi di Ngawi baru mulai 2020 dan langsung mengambil ke spesialis neurologi gitu ya. Oke, hari ini kita akan bicara tentang waspada stroke, dan itu diberi tanda seru yang banyak sekali. Waspada stroke. Ngomongin stroke itu ngeri ya Dok ya? Iya. Ada heat stroke, ada apa lagi gitu ya. Tapi kalau ngomongin stroke sendiri, stroke itu apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih. Ya, oke. Jadi stroke itu sebenarnya adalah gangguan defisit neurologi. Jadi defisit neurologi itu adalah gangguan penurunan fungsi saraf gitu, yang sifatnya mendadak. Biasanya terjadi dalam 24 jam awal, yang membahayakan dan disebabkan karena vaskular atau faktor pembuluh darah, jadi bukan oleh faktor yang lain. Bisa saja contohnya pasiennya jatuh lalu tidak sadarkan diri, tapi itu bukan stroke, itu berkaitan dengan jatuhnya gitu. Ada juga misalnya contoh pasiennya menderita gula gitu ya, gula lalu menjadi penurunan kesadaran, lalu dirawat inap, mungkin penyebabnya dari gulanya bisa. Tapi karena stroke itu kompleks, jadi bisa saja berkaitan gulanya menyebabkan pembuluh darahnya terganggu sehingga terjadi stroke, itu juga bisa. Oke. Tapi yang jelas kalau stroke itu kaitannya dengan saraf gitu ya Dok? Iya. Oke. Sementara penyebab stroke itu banyak banget. Iya, penyebab stroke banyak sekali. Iya. Yang kita ketahui, orang awam ketahui, penyebab stroke itu paling banyak adalah tekanan darah tinggi. Iya. Padahal tidak ya Dok ya? Banyak sekali penyebabnya. Banyak sekali gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan apa saja Dok yang bisa menyangkut ke stroke ini? Ya. Jadi stroke itu penyebabnya kita katakan sebagai faktor resiko ya. Jadi faktor orang memiliki faktor orang berkesempatan menjadi stroke lebih besar itu terjadi. Itu bisa dikatakan faktor resiko itu bisa yang dikendalikan ataupun yang tidak dapat dikendalikan. Kita bicara yang tidak dapat dikendalikan dulu. Faktor usia, jelas ya, kita nggak bisa mengendalikan usia. Usia kan terus bertambah. Resikonya semakin gede gitu. Iya, resikonya semakin besar. Dan yang kedua, jenis kelamin. Oh, ternyata mempengaruhi ya Dok ya? Oh, jelas mempengaruhi. Berdasarkan epidemiologi atau ilmu epidemiologi itu,
Jadi dikatakan bahwa wanita itu memiliki angka kerentanan terjadi stroke dibandingkan laki-laki. Oh, jangan kaget dulu. Perbandingannya 1:1,015. Artinya 1000 laki-laki dibanding 1015 wanita. 15 lebih banyak ya dibandingkan 15 wanita lebih banyak dalam 1000 laki-laki populasi gitu. Ya, artinya angkanya lebih sedikit, tapi memang perempuan memiliki kerentanan itu. Kenapa? Apakah karena perempuan terlalu banyak mikir? Padahal biasanya perempuan itu nggak pernah salah loh dok, harus dituruti loh maunya dok. Nah, untuk kali ini sepertinya ya, jadi ada faktor yang perlu disyukuri bahwa perempuan itu memiliki angka hidup yang lebih tinggi daripada laki-laki. Meskipun terkena stroke, meskipun lebih besar terkena stroke. Iya, tapi karena usia ya, jadi kita bicara dengan usia laki, usia wanita memiliki angka usia yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga penyakit degeneratif yang terjadi karena faktor usia itu menjadi lebih banyak terjadi pada perempuan. Oke, ya, jadi seperti itu gitu ya, dengan genetik itu seperti itu gitu. Ya. Di samping itu juga karena pasien-pasien usia tua pada wanita itu sudah terjadi menopause, ya sehingga resistensi atau elastisitas pembuluh darah itu semakin berkurang pada wanita dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga artinya kalau resistensi atau elastisitas pembuluh darahnya itu semakin berkurang akan berisiko menjadi stroke. Gitu. Jadi stroke itu bisa dikatakan pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan rusaknya sel saraf gitu dong. Ya. Atau ada faktor yang lainnya gitu. Jadi tidak harus pecah. Tidak harus pecah itu juga. pendarahan. Ya, karena stroke itu nanti dibagi dua. Ada intinya adalah stroke pendarahan dan stroke sumbatan. Gitu. Kalau yang tadi katakan pecah pembuluh darah itu adalah stroke pendarahan, sehingga kalau stroke sumbatan itu terjadi sumbatan pembuluh darah sehingga aliran pembuluh darah ke otak itu berkurang. Gitu. Jadi intinya stroke itu ada di otak ya? Iya. Oke. Tapi kalau ada di otak, kenapa yang diserang itu banyak? Biasanya kalau stroke yang diserang paling banyak itu adalah bagian tubuh kiri, setahu saya, setahu orang awam. Benar tidak? Dan katanya kalau yang bagian yang diserang stroke itu adalah bagian yang sebelah kiri bisa pulih, tapi kalau yang kanan tidak bisa pulih. Itu setahu yang pernah saya dengar. Gitu. Bagaimana? Ya, kalau di Jawa sebenarnya semuanya bisa pulih. Semua bisa pulih, alhamdulillah. Semuanya bisa pulih. Tapi kita juga perlu lihat. Bapak saya nggak pulih, dok. Klinis juga ya. Jadi klinisnya itu banyak. Gitu. Ada kalau setelah diberikan terapi, jadi intinya adalah manajemen di awalnya ketika diketahui dengan cepat dan diobati dengan cepat, itu angka pemulihannya dalam 3 bulan akan lebih bagus dibandingkan dengan yang terlambat. 3 bulan. 3 bulan, oke. Dalam 3 bulan karena berdasarkan studi panjang itu menilainya dalam 3 bulan. Perbaikan signifikannya akan terjadi dalam 3 bulan. Nah, 3 bulan setelah itu perbaikannya agak melandai, melandai, sehingga karena melandai jadi lebih panjang gitu. Itu juga yang setelah setahun perbaikannya kok signifikan. Tapi memang merasakan dalam 3 bulan awal itu membaik gitu. Nah, di situ kita namakan sebagai gejala sisa stroke. Gitu. Namanya juga pembuluh darah, aliran pembuluh darah yang tersumbat ataupun pecah sehingga tidak terdapat aliran pembuluh darah ke bagian otak tertentu sehingga mengalami tadi bisa kelemahan anggota gerak lah atau pelo atau perut. Kalau tidak tertangani dengan cepat, makanya kenapa harus cepat? Ya karena kita harus segera mengembalikan aliran darah itu kembali ke otak, gitu. Sehingga kalau misalnya terlambat, ya sudah nanti jaringannya akan mengalami kekurangan. Oke, kalau kekurangan, kalau kematian jaringan kan tidak bisa dikembalikan. Betul. Iya, gitu. Jadi lebih parah kalau yang pembuluh darahnya yang pecah gitu ya dok ya? Kita bicara kalau bicara lebih parah, itu lebih parahnya pada saat perawatannya. Saya memang setuju kalau pembuluh darah itu yang pecah itu akan lebih berat. Tapi mengembalikan fungsinya, saya beberapa kali malah justru yang pendarahan itu lebih bagus daripada yang stroke sumbatan. Kenapa? Karena stroke sumbatan sudah terjadi sumbatan. Gitu. Terjadi sumbatan aliran itu, kalau agak kejar, dia sudah menjadi sumbatan duluan. Jadi aliran permanen gitu. Sudah permanen gitu. Beda dengan pendarahan. Pendarahan itu aliran darahnya bagus, cuma ada yang
berdarah gitu. Jadi Sehingga bisa keluar. disedot, mungkin dan setelah itu bersih bisa lancar gitu mungkin ya, Dok ya. Dalam bahasa awamnya seperti itu ya. Iya lah Dok, saya intinya ketika darahnya sudah bisa diserap atau diabsorpsi, itu nanti aliran darahnya akan kembali seperti semula. Tapi kalau ditanya lebih parah yang mana, kalau saya boleh secara keseluruhan ya lebih parah pendarahan. Kalau saya pikir udah parah deh. Iya, setuju. Karena kalau stroke itu otomatis kan sudah bertumpuk gitu kan Dok ya. Iya. Jadi kayak kalau adanya penyakit itu sebenarnya penyakit ini sudah lama gitu. Cuman akhirnya timbul stroke itu kayak apa ya, gongnya gitu. Bener nggak sih Dok? Iya betul tadi. Jadi beberapa pasien yang saya temui malah justru faktor resikonya itu adalah misalnya yang kan saya baru bilang yang tidak bisa diperbaiki. Yang diperbaiki seperti contohnya tadi gula, kolesterol, merokok, tensi tinggi, itu sebenarnya masih bisa dikendalikan. Nah ini yang terjadi pada pasien justru ya udahlah, tensi tingginya segini, gula naiknya dikit-dikit aja. Tapi itu terjadi bertahun-tahun. Ya, kayak ditimbun gitu ya? Iya, jadi ditimbun. Makin lama jaringan plak P itu akan menimbun di area pembuluh darah sehingga makin lama makin tersumbat. Gitu. Kalau area yang tersumbat pada area-area yang pembuluh darah kecil malah lebih sulit ya Dok ya? Lebih sulit ditangani, tapi artinya gejala klinisnya akan lebih sedikit. Gitu. Yang pembuluh darah besar lebih cepat bisa ditangani akan lebih baik karena pembuluh darah besar kan akan alirannya bisa lebih bagus gitu. Jadi ketika lebih bagus, area yang butuh banyak jadi bisa diperbaiki. Tapi kalau yang pembuluh darah besar saja tidak bisa diperbaiki, ya sudah lama dan diperbaiki, itu ya area yang kena akan semakin banyak. Menyebar gitu ya? Iya, gitu. Nah, gejala munculnya bisa banyak sekali, bisa lemes geraknya baik kanan ataupun kiri, perot, belo, terus habis itu komunikasi kadang-kadang yang kita nggak sadarkan bahwa kecerdasan menurun, banyak sekali gitu. Ya. Kita sering menyebutnya sebagai serangan stroke gitu ya Dok ya. Berarti itu kan kayak sesuatu yang mendadak gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya tidak Dok ya. Ada nggak sebenarnya gejala yang bisa dijadikan indikasi supaya kita kayak ada alarmnya gitu loh, lampu merah gitu. Oke. Ya, jadi kalau ditanyakan gejalanya itu mendadak atau enggak, gejalanya mendadak. Gejalanya mendadak. Jadi dari bagian kami, dari bagian neurologi itu menyingkatnya agar lebih gampang, kita menyingkatnya dengan singkatan segera ke RS. Iya. Yang pertama adalah senyumnya tidak simetris, tidak bisa senyum sama sekali, itu sudah menjadi tanda ya. Ya, terus G itu geraknya tidak sama yang antara kanan dan kiri. Gitu. Jadi yang misalnya gerak kanan lebih dominan daripada yang gerak kiri, jadi gerak kirinya lebih lemas atau dan sebaliknya. Gitu. Sekarang yang ketiga, bicaranya bisa belo atau bicara tidak bisa sama sekali, komunikasi tidak bisa sama sekali, ya itu sebagai tanda. Terus habis itu bisa kesemutan, bisa kebas di anggota gerak sebelah gitu. Terus habis itu rabun mendadak. Tiba-tiba tidak bisa melihat atau buram gitu ya? Iya, atau bisa buram gitu. Mendadak ya sifatnya ya. Terus yang terakhir tadi sudah R, terus S, sakit kepala. Nah, tapi sakit kepala di sini harus beda definisinya. Sakit kepala yang dirasakan berat belum pernah dirasakan sebelumnya. Terus sakit kepala biasa yang mungkin migrain. Wajar aja. Tiap hari kayaknya udah sering sakit kepala, wah itu karena nggak punya duit gitu kan. Artinya adalah ya kita boleh ya menyampaikan ini sakit kepala, tapi sakit kepala karena stroke itu berbeda. Ya, sakitnya banget gitu di satu tempat bisa menyeluruh bisa. Gitu. Itu sakit kepala yang kayak muter gitu dong. Sakit kepala yang sakit sekali, lebih sakit gitu ya. Iya, maksudnya kalau sakit yang muter itu maksudnya vertigo gitu ya. Ya pada gini dong, ini cerita dari teman saya yang bapaknya terkena stroke gitu. Tapi ya tidak tertolong gitu ya, pecah pembuluh darah itu katanya kepalanya tuh muter gitu dong.
Jadi gimana nih, sakit kepalanya itu yang sakit banget atau yang kayak berputar gitu? Iya, sebenarnya bisa dua-duanya, tapi yang akan lebih menggambarkan klinis stroke itu yang sakit kepala berat. Beberapa pasien saya juga mengeluhkan vertigo atau pusing berputar gitu. Tapi pusing berputar itu bukanlah sebuah gejala klinis yang khas sebagai vertigo, sebagai stroke gitu. Jadi mungkin ada kayak apa namanya, alarm yang lain gitu ya? Iya, yang benar-benar menandakan bahwa ini stroke, jadi harus segera ke RS. Segera ke RS. Senyumnya mencong, geraknya lemah, kemudian bicaranya belok, terus kebas atau kesemutan, iya, rabun mendadak, iya, dan sakit kepala. Kalau sudah mengalami gejala seperti itu, itu tadi segera dibawa ke rumah sakit. Jadi ada kayak golden hours ya dok ya, masa-masa emas di mana stroke ini bisa tertolong. Berapa lama itu dok? Ya, jadi beberapa studi mengatakan bahwa 4,5 jam, di bawah 4,5 jam dari serangan stroke, itu harus segera dilakukan penanganan. 4,5 jam. 4,5 jam. Seandainya terlambat dok? Gini, kalau terlambat, jadi ada bagian sel jaringan yang sudah mengalami kematian. Oke. Saya bilang sebagian, tapi nggak semuanya. Ya. Ketika ada bagian sel yang mati, mengejarnya untuk kembali ke fungsi semulanya itu perlu waktu. Oke. Dok, kalau saya ngomong sama dokter kayak gini, itu kayaknya tuh enak gitu ya. Stroke ini bisa sembuh dalam 3 bulan gitu. Tapi pada kenyataannya saya sendiri juga mengalami, ayah saya itu juga stroke. Kita sudah coba 4,5 jam, tapi tidak juga tertolong gitu. Itu yang menyebabkan tidak tertolong apa ya dok ya? Ya, jadi faktornya banyak sekali ya. Jadi seperti yang tadi, kalau faktor yang tidak bisa diperbaiki dan faktor resiko yang dapat diperbaiki. Kalau faktor, semakin banyak faktor resiko yang terjadi, misal gula, ada kolesterol, tensi tinggi, semakin banyak faktor resikonya, semakin banyak menyebabkan stroke itu berat. Komplikasinya itu banyak. Iya, komplikasinya banyak. Sehingga kalau komplikasinya banyak, ya mau nggak mau kita mengobatinya harus banyak juga. Dan berarti nggak bisa, tapi angka keberhasilannya akan lebih menurun dibandingkan dengan yang memulai vaksin. Gitu. Tapi yang jelas selalu ada harapan. Selalu ada. Ini ada pertanyaan dok dari live Instagram kita. Nah, pertolongan pertama apa yang bisa diberikan pada pasien dengan gejala stroke? Saya pernah membaca, ini apa stroke atau jantung ya? Katanya tuh kayak menusuk ujung jari dengan jarum. Itu benar nggak sih dok seperti itu? Dokter ketawa lagi. Iya. Jadi kalau yang tadi disampaikan ya, kalau menusukkan jarum ke jari, tujuannya agar darahnya encer gitu kan, nggak dibaca di beritanya itu, agar darahnya encer sehingga nanti aliran darahnya lancar, yang tersumbat akhirnya lancar. Ya, kalau diceritanya kayak gitu, tapi pada aslinya area yang ditusuk itu bukan area stroke-nya, satu kayak gitu. Yang kedua, dia akan menimbulkan infeksi di area sini, area yang ditusuk. Karena kita nggak tahu jarum yang dipakai ya dok. Iya, oke, dua. Dan yang ketiga, itu memperlambat yang tadi 4,5 jam itu kita harus tusuk, kita lihat ininya, lihat responnya kayak gimana, bagus apa enggak. Nah, itu tidak. Jadi malah memperburuk dan memperlama proses perbaikan gitu. Jadi kalau ditanya penanganan pertama kayak gimana, jawabannya adalah segera ke RS. Iya. Bawa ke rumah sakit. Paling nggak ke fasilitas layanan kesehatan pertama, ya. Jadi ke fasilitas kesehatan yang terdekat, nanti akan dianalisis. Oh, ini arahnya kemana gitu. Karena itu stroke atau bukan. Ketika arahnya itu stroke, nanti akan dirujuk. Gitu. Karena harus melakukan penata laksanaan. Banyak penata laksanaan, misalnya di CT scan atau kita evaluasi darah, kolesterol dan lain-lainnya. Gitu. Nah, ini merujuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi, apakah stroke ini bisa sembuh total? Ya, seperti yang tadi dijelaskan, ada beberapa kasus yang stroke itu bisa sembuh total, gitu. Tapi sekitar 80% pasti akan meninggalkan gejala. Meninggalkan gejala sisa, gitu ya? Gejala sisa. Dan gejala sisanya ini apa? Bisa kelemahan anggota gerak. Tapi kelemahan anggota geraknya mungkin akan lebih baik dari sebelumnya. Misalnya dari nggak bisa gerak, jadi bisa gerak 1 angkat atau
sudah mulai bisa jalan tapi jalannya masih agak tidak seimbang gitu bisa. Tapi yang pasti akan meninggalkan, kalau dalam 3 bulan tadi saya bilang 3 bulan tidak ada perbaikan, pasti akan ada gejala sisa gitu. Nah, gejala sisa ini yang mungkin lama, saya nggak bilang tidak bisa disembuhkan, tapi lama disembuhkannya. Karena jaringan yang mati kita harus perbaiki, itu namanya proses neurorestorasi atau neuroplasticity. Jadi sel saraf itu memiliki proses perbaikan sendiri. Tapi karena kebanyakan stroke itu adalah pasien-pasien usia tua, jadi proses degenerasi dan regenerasinya terjadi hampir bersamaan. Jadi sehingga prosesnya lama. Bukan berarti nggak bisa sembuh, tapi lama. Jadi yang satu merusak, yang satu menyembuhkan, ya tinggal mana yang lebih kuat. Gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain. Ini apa saja makanan yang bisa menyebabkan stroke? Ya, itu pasti kaitannya dengan penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan stroke ya dok ya. Iya, betul. Ya, jadi yang penting kita sepertinya harus tahu faktor resikonya, karena tadi adalah salah satunya gula, terus kolesterol, bisa juga triglycerid, asam urat itu juga bisa. Oh, asam urat juga bisa menyebabkan stroke dok? Bisa juga. Oh gitu. Ya, karena beberapa agen-agen tadi seperti gula, terus itu menyebabkan reaksi oksidatif di kepala, sehingga bisa memunculkan sumbatan baru di situ. Itu termasuk asam urat juga. Asam urat juga. Ya, yang bahkan diabaikan pada betul. Karena mungkin asam urat itu kan di kaki. Iya. Nggak nyampe ke kepala gitu loh. Iya. Kan tujuannya asam urat kan beredarnya kan di pembuluh darah, terus akan dia ke kaki atau ke tangan lah atau kemana. Nah, ini ceritanya ke pembuluh darah. Oke. Iya. Jadi apapun yang berkaitan dengan pembuluh darah itu bisa menyebabkan stroke. Dan kelihatannya semua penyakit itu kaitannya dengan pembuluh darah gitu. Iya, termasuk jantung, jangan salah. Ada stroke jantung. Oh, gini. Jadi jantung ada beberapa kasus itu jadi serangan jantung, jadi ada sumbatan pembuluh darah jantung, tapi ternyata pembuluh darah jantung itu sumbatannya tidak hanya di jantung, tapi sampai ke otak. Ya, dan biasanya itu kenanya ke pembuluh darah yang besar. Ya, karena ada plak jantung beberapa yang masuk ke pembuluh darah otak. Itu akan lebih sulit lagi karena kita harus menangani jantungnya dan juga menangani otaknya. Sama-sama penting. Sama-sama vital gitu ya dok ya. Iya. Jadi yang jelas kalau untuk makanan harus dikonsumsi, menghindari yang berlemak. Kemudian tentang GERD dok atau asam lambung ini. Bisakah itu juga menyebabkan stroke dok? Kalau secara langsung enggak ada hubungannya antara GERD yang timbul asam lambung di daerah lambung dan kaitannya dengan stroke. Sepertinya enggak ada hubungannya kalau menurut saya jawabannya seperti itu. Karena sebenarnya enggak ada faktor resiko dari lambung yang menyebabkan stroke, itu enggak ada, karena areanya beda gitu. Dan asam lambung kan itu di daerah pencernaan, sehingga kalau kayaknya nggak ada kaitannya pencernaan, pembuluh darah gitu. Oke. Baik, sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya boleh banget bisa melalui sosial media kita yang live di Instagram @promkes_ngawi, juga di YouTube di @promkes_ngawi, maupun di nomor WA 0878 1021 5451. Dan kita akan lihat dulu pertanyaan yang sudah masuk di nomor WA ya dok ya. Mohon izin bertanya dokter, kakek saya usia 70 tahun dan beberapa waktu kemarin ditemukan tidak sadar, tidak muntah, ke rumah sakit dan tensinya 200/100 mm/Hg. Berbicara ngawur, kemudian gerakan kaki kanan lebih lemah, diberi obat, beberapa jam kemudian sudah tidak bicara ngawur lagi, tapi bibirnya masih miring, kemudian kekuatan kakinya membaik, tapi dokter bilang kakek saya terkena stroke iskemik. Nah ini apakah bisa sembuh total dok kakek saya, dan
Nah, kalau pertanyaan dari saya, stroke iskemik itu apa? Oh iya, stroke iskemik itu bahasa Latinnya dari stroke sumbatan ya. Oh gitu, Ya, berarti ini yang sudah kita stroke bicarakan iskemik tadi. ya. Gitu, Jadi ya. sebenarnya ada dua kata, iskemia dan infarction. Iskemia itu sumbatan yang masih dapat dikembalikan, tapi kalau infarction atau atau jaringannya sudah mati duluan. Gitu. Melihat ceritanya tadi sudah muntah, tidak sadarkan diri, ada kelemahan anggota gerak kanan, lebih lemas, bicara pelo, dan tadi ngawur, terus setelah itu setelah dilakukan pengobatan mulai membaik dari sisi kelemahan anggota geraknya, terus setelah itu tadi bicara pelo, menurut saya respon obatnya bagus. Dengan respon obatnya bagus, harapannya bisa sembuh total. Gitu. Tapi tergantung lagi dari cerita yang tadi golden periodnya kayak gimana. Kalau golden periodnya kurang dari 4,5 jam, mungkin kita perlu waktu lebih lama untuk membantu. Jadi ada kayak gejala sisa gitu ya dok? Iya, seperti tadi gejala sisa. Bukan berarti nggak bisa disembuhkan, tapi mungkin akan memakan waktu lebih banyak atau lebih lama gitu. Ini kasus yang dialami teman saya sendiri dok. Usianya setara dengan saya. Kalau saya pikir nggak mungkin deh kena stroke, tapi ternyata kena dok. Dan kalau saya mendengar ceritanya dia lama mengalami gejala itu karena dia masih sempat mengajar, kan beliau guru kan, dia masih sempat mengajar, masih naik motor gitu. Dan yang menyadari bahwa dia itu terkena stroke itu justru suaminya gitu. Jadi tapi dia sebenarnya sadar ketika dia menulis di papan tulis itu tangannya sudah tidak bisa diangkat. Jadi dia anggota kanannya itu lemas gitu. Cuma dia tidak merasakan apa-apa ya, cuma anggota sebelah kanannya lemas. Suaminya itu baru menyadari kalau dia berbeda itu jalannya diseret gitu. Jadi kok jalan kamu diseret, kenapa gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Itu berarti kan agak lama ya dok ya. Dia masih mengajar, dia masih pulang naik motor sendiri gitu. Golden periodnya terlewati dia. Dibawa ke rumah sakit ternyata tensinya tinggi. Tapi sekarang meskipun dengan kondisi agak susah payah dia iya bisa. Nah ini gimana ini dok kasus yang seperti ini? Ya, jadi kan yang memiliki peluang untuk sembuh total itu dengan gejala yang lebih sedikit, gitu ya. Jadi kelemahan anggota gerak kanan ya, jadi yang lebih dominannya gerak kanannya. Gitu. Dengan gejala yang lebih sedikit, artinya adalah area yang mengalami kerusakan itu juga sedikit. Sehingga dikatakan bukan lebih mudah, tapi lebih efektif, lebih efektif dibandingkan dengan yang gejalanya lebih banyak. Kalau tadi mengatakan di awal tadi gerak yang sebelah kiri, kalau saya melihatnya yang kanan tidak bisa sembuh, yang kiri kok bisa sembuh gitu ya. Ada beberapa jawaban yang menguji penelitian saya beringat. Jadi ada penelitian salah satunya itu yang menguji sebelah kiri dan kanan itu mana yang sebenarnya lebih baik. Jadi benar memang yang sebelah kiri itu lebih baik, terutama bagi orang Indonesia ya. Kenapa? Karena otak itu akan dominan lebih aktif di sebelah kiri. Otak kiri lebih berkembang gitu ya. Jadi ketika otak kirinya kena, jadi sebelah kanan yang kena gitu. Karena otak kiri lebih berkembang, jadi komunikasi, terus setelah itu terutama di bicaranya. Pada pasien-pasien yang kelemahan anggota gerak kanan itu selain lemah sebelah kanan ya, kadang-kadang juga muncul ada gangguan kognisi atau kecerdasan, contohnya memori atau bicaranya itu akan terganggu. Jadi intinya adalah kelemahan yang sebelah kanan itu akan memiliki klinis yang lebih banyak dibandingkan yang sebelah kiri. Bukan berarti terus kiri, oh aku gerak kiri nih nggak apa-apa gitu. Bukan kayak gitu sih, karena sifatnya ini stroke seperti definisi awal, gangguan defisit neurologi yang bersifat mendadak dan mengancam jiwa. Jadi semua yang mengancam jiwa itu berbahaya. Iya, mau kanan yang kena, mau kanan yang kena atau kiri yang kena sama saja. Tetap gagal orang. Tapi dalam beberapa penelitian memiliki harapan yang sebelah kanan karena gejalanya tadi lebih banyak, jadi akan lebih sulit diobati dibanding yang kiri. Bukan berarti terus yang kiri wah gampang aja nih, cuma kiri aja nih ya. Alhamdulillah kalau nggak ada ya, tapi jangan sampai nanti muncul gejala yang lain gitu. Oke. Tapi ada nggak dok? Jadi kayak
serangan lanjutan gitu. Karena riwayat nenek saya itu dulu pernah terkena stroke, kemudian sembuh, dan akhirnya kena serangan lagi. Dan, gitu. Oh iya, oke. Jadi serangan kedua itu pasti lebih daripada serangan pertama, gitu ya dok? Iya. Oh iya. Iya. Serangan kedua akan lebih berat dari serangan pertama. Dan serangan berikutnya akan lebih berat dari serangan sebelumnya, gitu. Intinya seperti itu. Karena memang tubuh kita sudah melemah, gitu ya dok? Iya. Selain melemah juga fungsi pembuluh darah di kepala kan sudah mulai berkurang. Artinya itu yang tadi saya bilang resistensi atau elastisitas pembuluh darah berkurang sehingga akan jelas mempengaruhi. Gitu. Nah, itu beberapa pengobatan stroke yang dijalankan, ada yang 3 bulan berhenti, ada juga yang seumur hidup ada. Contohnya pada pasien-pasien gula itu jelas elastisitas pembuluh darah akan sangat berkurang karena ada plak gula. Meskipun gula turun ya, walaupun sudah gula sudah di bawah 200. Meskipun gulanya normal dan terkendali, tetap bisa. Tetap. Jadi makanya harus pengobatan seumur hidup. Terutama untuk gula, bisa. Saya banyak pasien gula, jadi kalau bisa janganlah kena gula. Jangan sampai kena gula ya. Ngeri kalau kena gula gitu ya dok ya. Bisa semuanya, jangan sampai. Gula itu jahat ya dok ya. Nyebarnya kemana-mana gitu ya. Iya, nyebarnya kemana-mana. Bisa semua organ terkena kalau sudah kena gula ini. Iya. Manis, tapi pahit akhirnya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya lagi. Oh ya, ngomongin tentang usia dok. Tadi kan ada yang seusia saya, yang ya kalau saya pikirlah saya masih usia aktif lah dok ya, belum tua-tua amat gitu ya. Ternyata sudah terkena stroke. Sebenarnya stroke ini bisa menyerang dari usia berapa? Apakah ada anak-anak yang juga terkena stroke? Ya, jadi secara umumnya paling banyak itu memang usia tua. Kalau kita bicara tentang yang tadi tentang faktor pembuluh darah itu, faktor pembuluh darah menurun fungsinya pada pasien-pasien tua. Tapi yang saya tangani paling muda usia 15 tahun. 15 tahun sudah terkena stroke? Ini pasien bidang hidup? Paling tua 90 ya, 98 ada. Kita maklum ya dok ya. Tapi yang 15 tahun ini loh dok, itu kenapa? Penyebabnya apa dok? Ada 15 tahun, saya gini, jadi ada beberapa penelitian kalau dibilang stroke itu berkaitan dengan keturunan. Genetik. Harusnya kan enggak berhubungan karena ini sifatnya kan penyakit degeneratif. Karena gaya hidup karena, gitu ya. Iya, gaya hidup, karena faktor usia gitu, namanya degeneratif, jadi fungsinya menurun semuanya. Terus saya ada pasien umur 15 tahun pendarahan nih. Iya, kenapa ya dok ya? Ya, itu faktor genetik, jadi pembuluh darahnya itu mengalami malformasi atau jadi genetiknya karena pembuluh darahnya, bukan karena penyakitnya gitu ya dok ya. Tapi itu baru dipacu dengan tensinya memang agak naik, pasiennya 160-an lah atau sekian gitu. Pecah pembuluh darahnya itu. Pecah pembuluh darah dok? Iya, 15 tahun? 15 tahun. Siapa cowok dok? Cewek. Tuh kan. Perempuan. Ya. Perempuan 15 tahun ternyata diduganya kita ada malformasi pembuluh darah karena dari gambaran scan-nya arahnya seperti ke sana gitu. Kita berarti selesai, terus itu kita rujuk ke rumah sakit yang mampu mendiagnosis malformasi pembuluh darah. Dan ternyata setelah di periksa lebih lanjut, kontrol lagi, memang benar ternyata. Iya. Jadi memang ada malformasi. Iya. Gitu. Kalau kasus seperti itu gimana dok? Bisa nggak kembali normal? Iya, seperti stroke pada umumnya, ketika pendarahan, kalau area yang terkena itu bisa dipulihkan, ya bisa bagus. Pasien sudah bagus kok kondisinya, kondisi klinisnya bagus. Tapi kita perlu penanganan selanjutnya, yaitu malformasi pembuluh darah ini harus diapakan. Iya betul. Iya, gitu. Karena nanti bisa saja terjadi serangan berikutnya ya dok ya. Iya betul, dan seperti tadi serangan berikutnya pasti akan lebih berat dari serangan pertama dan serangan berikutnya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya stroke ini bukan hanya dialami oleh orang tua karena faktor usia, karena sebenarnya stroke bisa dialami oleh siapa saja dan penyebabnya itu macam-macam gitu loh ya. Betul. Banyak orang mikir stroke itu cuma karena
tensi tinggi aja, padahal kan enggak ya. Enggak. Jadi waspada banget. Tapi memang banyaknya, karena kalau bicara banyak, kalau stroke itu pasti berkaitan dengan usia gitu. Jadi kalau kita bilang banyaknya ya pasti banyaknya pada usia tua. Tapi saya menemukan beberapa kasus kepada pasien muda atau yang 40 ke bawah juga ada. Tuh kan, saya itu. Bukan saya loh. Yang penting semuanya harus sehat. Happy ya dok ya. Iya. Oke, ada pertanyaan dari WhatsApp ini dok. Saudara saya usianya 59 tahun, seorang bapak-bapak menderita stroke ringan. Tangannya pijat boleh, tapi boleh nanti saya akan jelaskan. Oke. Pertama yang perlu kita tekankan bahwa stroke itu tidak ada stroke ringan. Oh gitu ya dok? Iya, karena seperti definisi tadi itu ya, stroke ringan. Ini stroke ringan nih gitu. Kalau udah lumpuh itu stroke parah gitu katanya ya. Iya. Mungkin ringan karena gejalanya ya. Karena pasiennya ada lemas, tapi nanti bisa beraktivitas lagi, oke kita katakan ringan. Tapi sebenarnya stroke definisinya tadi adalah mengancam jiwa, jadi semua stroke itu tidak ada yang ringan. Gitu, gejalanya saja mungkin yang ringan, atau mungkin disepelekan ringan. Iya, itu bisa juga. Oh bisa. Oh beberapa kasus saya banyak pasien yang lemas, baru 3 minggu datang, kenapa? Lemasnya kok semakin berat ya ini. Aduh. Ini stroke ini. Tapi yang membaik juga ada. Membaik sendiri itu juga ada. Membaik sendiri dok? Ada. Oh itu berarti dia pemulihannya bagus ini ya? Pemulihannya bagus, belum dikasih obat, faktor keberuntungan juga ada. Ternyata juga ada faktor keberuntungan dalam penyakitnya dok ya? Iya, gitu ya. Jadi kalau yang ditanyakan tadi, yang stroke ringan tadi nggak ada, terus ini udah membaik. Sudah 3 minggu. 3 minggu sudah menetap gitu ya, karena tadi. Karena 3 minggu itu berarti menetap ya dok ya? Apa? Oh enggak, bisa saja membaik. Bisa membaik ya, dengan pengobatan karena dari mungkin ya, kalau mungkin dari gejalanya sepertinya stroke sumbatan karena tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke pendarahan gitu, seperti penurunan kesadaran, terus tadi nyeri kepala ini tadi arahnya memang ke pendarahan gitu. Terus ini tadi kelemahannya menetap 3 minggu, sudah tidak ada perbaikan. Kadang-kadang membaik dalam waktu 24 jam ada. Oh gitu ya dok ya? 22 jam juga ada, seminggu ada. Itu kalau sudah tidak. Nah, ini faktor keberuntungan gitu ya dok ya? Ya, faktor keberuntungan juga bisa, atau memang ini ya, memang sudah stabil di situ, jadi tidak ada. Jadi memang pembuluh darahnya ada sumbatan, tapi mungkin masih ada jalan gitu? Bisa. Oh gitu ya? Benar kayak gitu. Nah kalau kayak gitu ya sebaiknya kita mulai di pengobatan gitu. Nah pengobatan ini bisa berbagai macam tergantung dengan tipe stroke-nya. Kita akan memberikan salah satu vitamin saraf, terus yang kedua tergantung stroke ya. Tadi kalau stroke pendarahan ya kita akan berikan sesuai dengan pendarahan. Kalau misalnya sumbatan ya kita akan berikan obat anti sumbatannya gitu. Terus berbicara tadi bolehkah dipijat gitu ya, kalau pijat ya boleh-boleh aja gitu. Tapi pijatannya akan agak sedikit berbeda, jadi gitu. Lebih tepatnya mungkin pijat pegel ya. Kalau pijat pada umumnya nanti pijat urut apa itu jangan, karena gitu. Ya karena kan kita dalam proses perbaikan ini ya perbaikan geraknya gitu. Ketika kalau dipancing pijat urut itu nanti akan memunculkan radang yang menghambat perbaikannya, sehingga kalau pijat pegel nggak apa namanya gerak nggak bisa, pasti orang akan pegel nih rasanya kok nggak bisa gerak gitu ya. Oke, pijat pegel nggak apa-apa. Tapi beberapa pasien malah pada takut, pijat boleh nggak gitu. Pijat boleh nggak ya, kalau pijat pegel nggak apa, yang penting jangan terlalu ditekan gitu, sehingga kalau terlalu ditekan nanti menimbulkan nyeri atau menimbulkan nyeri sakit atau segala macamnya, sehingga menghambat perbaikannya, proses perbaikannya. Nah yang tepat ya sebenarnya fisioterapi. Nah, fisioterapi nanti pertama kita lihat dulu pemberatannya seberapa, sehingga kita lakukan perbaikan yang melalui fisioterapi. Gitu. Pada beberapa kasus yang pasiennya bisa gerak sendiri, ada beberapa penelitian malah justru nggak perlu fisioterapi, karena itu untuk memunculkan keinginan pasien untuk bisa gerak. Kalau kita lakukan fisioterapi terlalu tinggi, itu malah justru akan menghambat keinginannya untuk gerak. Oke, jadi sebenarnya stroke yang
bukan stroke ringan, maksudnya stroke dengan gejala yang lebih ringan, itu bisa disembuhkan kalau kita memiliki keinginan sendiri gitu ya, motivasi gitu ya dok ya. Nah justru, cara motivasi orang untuk sembuh dalam penelitiannya, orang yang memiliki motivasi sembuh itu akan memiliki perbaikan yang lebih baik dibandingkan yang nggak punya keinginan. Tapi ada beberapa pasien kan karena ada gangguan kecerdasan sehingga karena serangannya sehingga mau ada keinginan aja nggak bisa, mau ngomong aja nggak bisa, gimana ada keinginan gitu. Nah itu yang perlu dibantu dengan fisioterapi gitu. Ya, ada beberapa pasien saya sudah bisa sebelumnya nggak bisa jalan terus, tapi orangnya semangat gitu, semangat itu perbaikan dalam 3 bulannya jelas kelihatan gitu ya. Kelihatan. Jadi beda motivasi dan tidak termotivasi itu jelas beda ya dok. Ya, peran di pasien juga perlu, pasien di keluarga pasien juga sangat perlu. Sangat perlu. Sangat perlu. Dukungan motivasi keluarga sangat penting. Itu sangat penting. Iya. Gitu. Ngomongin tentang pijat tadi dok, saya kok jadi kepikiran tentang akupuntur dan akupressure. Itu kan yang dipijat adalah syaraf-syaraf tertentu gitu ya. Ini kan kaitannya juga dengan syaraf gitu kan dok. Kira-kira bisa nggak dok akupuntur, akupressure ini digunakan sebagai alternatif mengembalikan? Ya sebenarnya nggak apa, tapi kita kembalikan kepada yang tadi, asalkan tidak mengganggu gerak gitu. Tapi kalau ini kan sebagai stimulasi itu tidak masalah. Tapi jangan sampai pada saat serangan kita lakukan langsung, karena itu jelas sekali lagi menghambat itu tadi ya dok ya. Perbaikan. Kita belum melakukan deteksi terhadap stroke-nya, sudah dilakukan perbaikannya. Jadi kita nggak ngerti penyebabnya apa, ilmunya apa, terus kita akan perbaikan di situ. Karena perbaikannya kan akan bersifat kompleks ya, baik dari perbaikan dari gizinya, dari nutrisi yang dimakan, terus setelah itu dari kelemahan otot atau bicaranya atau dan lainnya, itu baik dari fisik ataupun makanannya. Itu ada perbaiki banyak, jadi sehingga tidak boleh kita menyingkirkan aspek lain karena ini aspek kompleks, jadi harus diperbaiki bersama. Oke. Jadi kalaupun nanti ketika masa pemulihan, maksudnya kalau masih serangan ya kita 4,5 jam itu kita utamakan gitu ya dok ya. Tapi kalau sudah mulai perbaikan mungkin boleh lah ya, bisa gitu ya. Ya namanya juga berusaha ya dok ya. Oke dokter, ada pertanyaan lagi. Paman itu berusia 50 tahun. Jadi kemarin bangun tidur tiba-tiba wajah bagian kanannya turun, sampai-sampai paman saya susah untuk tersenyum gitu. Tanya-tanya di dokter online katanya itu ciri-ciri transient ischemic attack. Ini tadi ya stroke pembuluh darah gitu ya. Nah itu penyakit apa dok? Bisa sembuh tidak? Apakah itu nanti akan menjadi parah? Nah, golden hours-nya harus dipakai ya dok ya? Iya. Oke, jadi transient ischemic attack kalau kita bahasa Indonesia kan artinya sumbatan pembuluh darah yang bersifat transient atau sementara saja. Gitu. Jadi didefinisikan TIA atau transient ischemic attack, perbaikannya akan membaik dalam 24 jam. Akan membaik dalam penuh, 24 jam penuh tanpa meninggalkan gejala. Apakah ini yang disebut Bell palsy itu dok? Oh beda. Beda. Ya. Nah ini kalau transient ischemic attack nanti dia akan membaik dalam 24 jam. Misalnya kemana udah awalnya lemes gitu, terus besoknya udah benar-benar jalan biasa, nggak ada lemes pak, nggak ada belo, nggak ada benar, nggak kan transient ischemic attack. Jadi ada sumbatan pembuluh darah, terus setelah itu sumbatannya bisa keluar sendiri. Tiba-tiba keluar sendiri. Bisa keluar sendiri gitu. Itu bisa dengan pengobatan atau tanpa pengobatan gitu. Baik dengan pengobatan atau tanpa pengobatan, terus dia membaik, jadi kita namakan transient ischemic attack. Tapi artinya di situ bahwa dia sudah memiliki faktor resiko terjadinya stroke. Tetap tidak boleh mengabaikan terapi terhadap stroke dan terapi-terapi yang harus kita pantau, misalnya tadi seperti faktor-faktor resiko yang saya katakan sekali lagi, gula, kolesterol dan lain-lain sebagainya, itu kita harus tetap. Jadi misalnya pada pasien transient ischemic attack tetap harus dilakukan evaluasi ya, evaluasi kita akan melakukan CT scan, kalau misalnya itu ada di rumah sakit ya, kita akan lakukan CT scan, terus setelah itu
kita tentukan sumbatannya ada atau tidak, karena belum tentu pada scan nanti tidak ada sumbatannya, tidak ada stroke, belum tentu, karena gejalanya jelas stroke. Berarti sumbatannya berada di tempat yang lain gitu ya? Iya, jadi ini kan namanya scan itu pasti kan ada yang dipotong-potong, di slice-slice. Mungkin area potongannya itu yang tidak terscan. Artinya gimana? Mungkin pembuluh darah yang kena itu kecil, jadi tidak sampai ke kepotong dari slice CT scan-nya itu. Gitu. Tapi kita juga berpatok pada klinis juga, karena klinisnya jelas ini stroke, kita tata laksana sebagai stroke, sehingga nanti kita akan melakukan penata laksanaan sesuai stroke. Kelemahannya nanti kita akan evaluasi seberapa lemahnya, terus pada saat keluar rumah sakit kita juga akan lihat prosesnya atau kesembuhannya itu kayak gimana gitu. Oke. Jadi kalau kita ke rumah sakit Dr. Suroto dengan keluhan itu tadi segera ke RS gitu. Itu apa yang akan dilakukan polineurologis ya dok ini di rumah sakit Dr. Suroto? Bisa ke poli atau ke IGD, jadi ke IGD rumah sakit atau ke poli juga. Tapi mungkin lebih cepatnya ke IGD dulu ya dok ya kalau serangannya itu. Karena ini kedaruratan, jadi sampai tidak sadarkan diri kan ada dok ya. Kalau sudah tidak sadarkan diri sudah otomatis harus ke IGD. Jadi nanti kita akan tanya kemana. Kalau memang benar stroke, kan nanti kita akan evaluasi semuanya. Apakah berkaitan dengan stroke-nya atau gulanya sendiri atau untuk berdiri sendiri. Gagal ginjal apakah juga termasuk karena bisa mengakibatkan penurunan kesadaran juga bisa. Nanti kita akan lihat semua. Nanti apabila ada yang berkaitan dengan gula, nanti kita juga akan kerjasama dengan dokter penyakit dalam. Kalau misalnya gangguan jantungnya, nanti kita juga akan kerjasama dengan dokter jantung. Pada intinya kita mengerjakan multidisiplin ya. Jadi tidak hanya saraf saja, kita juga akan menangani berbagai macam penyakit dalam, bahkan paru, jantung dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau untuk penanganan stroke sendiri di rumah sakit Dr. Suroto gimana dok? Apakah sudah cukup memadai untuk CT scan atau bahkan MRI? Gitu? Oh iya. Ya kalau untuk CT scan kita ada CT scan-nya ada dengan 64 slice itu ada bagus, sudah cukup menurut saya gitu. Untuk deteksi stroke ini ya. Stroke itu 64 slice, terus untuk pemeriksaan lab pun kita juga bisa terintegrasi dengan komputer, jadi udah langsung hasilnya langsung keluar semua di komputer, jadi bisa diakses tentunya sama tenaga medis yang itu ya, jadi nggak paper gitu, nggak dengan kertas, jadi harus bawa nalor itu gitu kan nggak ya? Karena sistemnya sudah paperless semuanya, jadi sudah kelihatan semua. Ya jadi penanganannya akan lebih cepat gitu. Terus kita juga ada bangsal stroke sendiri dan bangsal intensif untuk stroke gitu. Kemudian untuk fisioterapi dari stroke sendiri juga sudah ada di sudah ada. Bahkan kita baru aja ada terapi bicara. Gitu ya dok ya. Ada terapi bicara dan bisa diklaim BPJS juga. Ini yang paling sering. Jadi ya kalau dulu kita harus ke luar Ngawi ya, entah itu ke Solo atau ke Madiun. Tapi kalau sekarang di Ngawi sudah ada. Di Ngawi sudah ada. Seandainya diperlukan operasi untuk menyedot pembuluh darah atau untuk memperbaiki pembuluh darah yang pecah di rumah sakit Dr. Suroto juga sudah bisa ini. Sudah bisa di tempat kami ada dokter ahli bedah sarafnya juga ada. Dan itu kita juga ada sering melakukan kerjasama dengan dokter bedah saraf gitu. Jadi insya Allah untuk penata laksanaan stroke di rumah sakit Dr. Suroto sudah terintegrasi. Cukup lengkap untuk melayani gitu ya. Jadi jangan khawatir masyarakat Ngawi yang saat ini mungkin ada keluarganya atau mungkin diri sendiri lagi merasa tidak enak badan dan merasa wah jangan-jangan ini gejala stroke, segera ke RSUD Dr. Suroto Ngawi gitu ya. Oke, satu lagi dok yang pertanyaan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dok, tapi kita ini waktunya agak mepet ya. Mau nanyakan tentang kesehatan kakek saya dok, yang usianya 63 tahun, didiagnosa sama dokter penyempitan pembuluh darah di otaknya. Kok bisa ya dok ya? Kakek saya gejalanya sakit kepala melulu, sampai penglihatannya terganggu. Kira-kira penyebab utamanya apa ya? Tadi kita sudah dari awal jelasin ya dok ya.
Ya, sakit kepala terus-menerus nih, ini juga sebagai tanda kalau memang kita perlu melakukan CT scan. Bisa saja penyebabnya nanti arahnya bisa ke malformasi pembuluh darah pada usia muda ataupun usia tua juga terjadi malformasi pembuluh darah yang munculnya baru gejalanya baru muncul. Karena kan kita nggak tahu ya, mungkin kita ada malformasi pembuluh darah sampai ada muncul gejalanya. Gejalanya salah satunya nyeri kepala hebat atau kejang, juga bisa. Tapi memang tersering kalau malformasi pembuluh darah itu terjadinya ya ketahuannya pada dewasa gitu. Gitu. Terus di situ lagi dikatakan bagaimana tadi katanya kok bisa ya dok ya? Kok bisa ya? Gitu ya. Kok bisa? Iya. Gitu. Kok bisa? Ya. Usianya 63 tahun. Ya, 3 tahun. Itu lagi ya, karena faktor salah satu karena stroke itu pasti kan berhubungan dengan faktor pembuluh darah di otak, jadi resistensi atau elastisitas pembuluh darahnya mulai berkurang, sehingga kalau dikatakan kenapa kok sering nyeri kepala, kadang sembuh kadang enggak, aliran pembuluh darah di otak berkurang sehingga oksigennya yang di otak itu berkurang. Karena memunculkan oksigen yang berkurang itu akan memunculkan jaringan-jaringan yang kurang oksigen gitu, sehingga gejala klinisnya bisa saja muncul nyeri kepala. Gitu. Iya. Jadi aliran darah pembuluh darah otaknya berkurang. Satu pertanyaan lagi dok. Jadi dok 2 hari yang lalu, kemudian pas sudah balik ke rumah tiba-tiba saja saya merasa kaki saya di bagian lutut sampai telapak kaki ini terasa berat, seperti ada beban ketika berjalan hingga jadi rasanya itu kaku dok. Nah kalau menurut dokter kira-kira cara mengatasinya gimana? Oh iya, ini lutut dan kaki ya? Lutut sampai ke telapak kaki. Lutut sampai telapak kaki. Ya, kalau definisi kelemahan anggota gerak itu sebenarnya kalau untuk stroke ya, untuk stroke lutut, kaki dan tangannya juga, jadi separuh badan gerak sebelah, gerak sebelah berarti separuh, tidak hanya kaki tapi tangan juga. Itu ada beberapa kasus yang memang kakinya saja atau tangannya saja, gitu. Karena area yang kena ya memang hanya area yang menggerakkan kaki atau hanya menggerakkan tangan saja gitu. Nah, solusinya kayak gimana? Kalau itu coba dipastikan dulu jalannya seperti apa. Kalau perlu memang ke polisaraf nanti akan saya evaluasi arahnya kemana. Bisa saja karena nyeri di lutut atau nyeri di kaki, telapak kaki, jalanan, ya asam urat lah atau itu juga bisa. Atau osteoporosis itu juga bisa. Tapi kita perlu evaluasi lagi aja, jadi arahnya kemana gitu, bisa ke stroke atau ke hal yang lain gitu. Jadi biar lebih waspada. Dok, selama ini kalau di rumah sakit Dr. Suroto, kira-kira pasien yang terbanyak untuk kasus stroke ini kriterianya seperti apa? Maksudnya gejala yang paling banyak muncul? Iya, gejalanya. Gejala yang paling banyak muncul seperti yang tadi sesuai penelitian kelemahan anggota gerak itu paling banyak. Paling banyak kelemahan anggota gerak. Ada yang belok, ada yang belok, tapi pasti ada kelemahan anggota geraknya. Gitu. Ada yang penurunan kesadaran karena pendarahan otak juga bisa. Gitu. Terus setelah itu jangan lupa ya yang gangguan kognitif atau gangguan kesadaran, gangguan kecerdasan mendadak jadi pelupa. Jadi bisa pelupa, bisa tiba-tiba diajak omongan nggak bisa. Juga, tapi kadang-kadang nggak terses. Yang dilihat kelemahan fisiknya saja, tapi secara komunikasi kognitif padahal itu juga ada juga gitu juga. Dan itu kita nilai semuanya pada saat itu. Jadi arahnya kemana, gejalanya yang muncul apa saja kita perbaiki. Pokoknya sesuatu yang mendadak tiba-tiba tidak biasanya kita bisa, mendadak tidak bisa, itu harus diwaspadai gitu ya. Betul. Oke. Satu lagi dok, banyak nggak sih dok pasien stroke di rumah sakit Dr. Suroto? Banyak baik yang gejalanya ringan sampai berat itu banyak. Dan penelitian secara umum stroke itu merupakan jadi perlu digarisbawahi ya, stroke itu merupakan penyakit nomor 2, kadang nomor 3 penyebab penyakit kematian terbanyak di dunia. Kalau di Ngawi? Iya banyak. Kalau di dunia banyak, otomatis di Ngawi ikut juga gitu ya dok ya. Iya. Antara jantung, stroke dan kanker. Ya. Nah, itu sering ganti-gantian. Gitu ya. Wah, berkompetisi gitu ya dok ya.
Janganlah berkompetisi dengan Nauzubillah min dzalik, jangan nyampe ya Allah. Jangan Gitu nyampe, ya. iya. Tapi kalau di Kabupaten Ngawi sendiri di antara pasien yang lain menduduki peringkat berapa ini dok? Dari kunjungan pasien di rumah sakit umum. Ini selalu bicara ramai tentang tiap saraf hari ya, ada? tentang saraf ya. Iya. Kalau saraf nomor 1 ya terus. Iya. Oke. Yang kedua nyeri. Oh, nyeri. Jadi kita klasifikasikan 1 sebagai nyeri. Oke. Gitu. Jadi ya gitu deh. Sudah bisa diambil kesimpulannya kan ya dok ya, bahwa stroke ini menjadi salah satu penyakit di Kabupaten Ngawi. Ini menjadi perhatian khusus, betul banget, perhatian khusus gitu ya. Dan beruntungnya saat ini rumah sakit umum sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk menangani kasus stroke ini. Baik, dari yang kita obrolkan ada yang perlu diperjelas dok, mungkin bisa ke IG YouTube, IG atau ke YouTube boleh silakan. Ya kita harus tahu ya, jadi segera ke RS itu apa saja kejadian. Saya ulangi lagi, S itu yang itu senyumnya tidak simetris, yang G-nya itu geraknya tidak sama antara kiri dan kanan, geraknya tidak sama itu. Terus habis itu R itu bicaranya bisa penuh atau tidak bicara sama sekali. Terus setelah itu R itu ragu mendadak atau tidak bisa melihat. Terus setelah itu K-nya itu kebas. Terus tadi R-nya itu ragu mendadak, terus yang S itu sakit kepala. Sakit kepalanya sudah didefinisikan sebagai sakit kepala yang berat. Solusinya gimana? Kita harus hidup sehat. Nah, sehatnya itu S, seimbang gizi. E-nya itu adalah enyahkan rokok, gitu ya. Terus H, hindari stres. A, awasi tekanan darah. Dan T, teratur berolahraga. Sehat. Segera ke RS dan sehat. Jangan lupa, kalau mengalami gejala stroke, segera ke RSUD Dr. Surabaya. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan dok? Apakah sudah cukup? Sudah cukup ya, insya Allah sudah cukup. Dan semoga saja obrolan kita bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung melalui Instagram dan YouTube kita. Insya Allah kapan-kapan kita akan ngobrol lagi dengan